Dalam laporan terbaru dari surat kabar Gazzetta dello Sport, komentar Filippo Conticello menyoroti situasi Davide Fratesi di Inter Milan, dengan sorotan khusus pada peran agen sang pemain, Giuseppe Rizzo. Fratesi, yang dikenal sebagai gelandang berbakat, telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak di Inter, termasuk rekan satu timnya, pelatih Simone Inzaghi, manajemen klub, hingga para penggemar. Namun, belakangan ini muncul tekanan eksternal yang disebut-sebut berpotensi mengganggu fokusnya. Menurut Conticello, meskipun Fratesi tetap menunjukkan profesionalisme tinggi di lapangan, agen Giuseppe Rizzo diduga semakin intens mendorong kliennya untuk mencari peluang di luar Inter, dengan AS Roma disebut sebagai salah satu tujuan potensial. Rizzo, yang memiliki hubungan erat dengan klub ibu kota tersebut, tampaknya sedang memainkan permainan strategi demi masa depan Fratesi. Namun, pertanyaannya adalah apakah langkah ini benar-benar menguntungkan karir gelandang berusia 25 tahun itu? Dalam beberapa pertandingan terakhir, seperti melawan AC Milan dan Venezia, Fratesi menunjukkan kemampuan luar biasa dengan menciptakan peluang berbahaya. Namun, pada saat-saat krusial, ia juga gagal memanfaatkan beberapa peluang tersebut, yang memunculkan spekulasi bahwa tekanan eksternal mulai memengaruhi performanya. Jika rencana agen dan tim pendukung Fratesi tidak berhasil, situasi ini bisa semakin rumit bagi pemain tersebut. Fokusnya di Inter mungkin terganggu, dan upaya untuk kembali menjadi bagian integral tim akan menjadi tantangan besar. Untuk saat ini, Fratesi tetap menjadi bagian dari skuad Nerazzurri, namun dengan bayangan ketidakpastian yang terus mengintai. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari agennya dan bagaimana Inter akan menyikapi situasi ini. Menurut laporan dari Tuttosport, Hakan Çalhanoğlu, gelandang Inter Milan, kemungkinan harus absen selama 3 minggu akibat cedera betis. Jika prediksi ini akurat, pemain internasional Turki tersebut dipastikan akan melewatkan sejumlah pertandingan penting, termasuk derby Milan yang dinanti-nantikan. Çalhanoğlu sebelumnya diharapkan hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk kembali ke lapangan. Namun, tim medis Inter kini memperkirakan pemulihan bisa memakan waktu lebih lama karena cedera di area betis dikenal lebih kompleks dan rentan dibandingkan cedera di bagian tubuh lainnya. Absen lebih lama juga berarti Çalhanoğlu berisiko tidak tersedia untuk laga besar melawan Juventus dan Napoli, yang merupakan pertandingan yang sangat penting dalam perjalanan Inter untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Staf medis Inter akan bekerja keras untuk memastikan Çalhanoğlu bisa kembali dalam kondisi prima. Target utama adalah memulihkan sang gelandang tepat waktu untuk menghadapi Juventus, sebuah pertandingan yang dapat menentukan langkah Nerazzurri di paruh kedua musim ini. Absennya Çalhanoğlu ini menjadi pukulan berat bagi Inter, mengingat perannya yang sangat vital sebagai kreator serangan di lini tengah. Dengan jadwal yang padat dan kompetisi yang semakin sengit, absennya sang pemain tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih Simone Inzaghi. Penampilan Marko Arnautovic dalam laga melawan Venezia baru-baru ini mengecewakan banyak pihak. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, striker asal Austria tersebut terus menunjukkan performa yang kurang meyakinkan, hanya sesekali bersinar dalam momen-momen tertentu seperti saat melawan Red Star di Liga Champions dan Udinese di Coppa Italia. Dengan semakin jarangnya kontribusi signifikan dari Arnautovic, masa depannya di Inter kini menjadi bahan spekulasi. Meski perpisahan pada akhir musim sudah dianggap tak terhindarkan, ada kemungkinan langkah tersebut bisa dipercepat pada jendela transfer Januari ini, asalkan ada klub yang mengajukan tawaran resmi. Namun, satu kendala besar dalam transfer ini adalah gaji bersih Arnautovic yang mencapai 3 juta euro per tahun. Hal ini membuat beberapa klub potensial berpikir ulang sebelum merekrutnya. Inter saat ini berada di persimpangan terkait Arnautovic, yang diharapkan bisa memberikan dampak lebih besar untuk mendukung ambisi klub di berbagai kompetisi. Dengan adanya bursa transfer musim dingin ini, keputusan besar mungkin segera diambil terkait masa depan sang pemain. Mantan bek legendaris Inter Milan, Marco Materazzi, memberikan pandangannya mengenai situasi Davide Fratesi, yang tengah menjadi sorotan terkait masa depannya di Inter Milan. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Materazzi mengingatkan Fratesi untuk tidak bertindak impulsif dan berpikir matang sebelum membuat keputusan. Saya memahami dilema seperti ini. Pada tahun 2006, saya sendiri pernah menghadapi situasi serupa ketika jarang dimainkan oleh Mancini dan berpeluang pindah ke AC Milan. Namun, setelah berdiskusi dengan Marcello Lippi dan Giacinto Facchetti, saya memutuskan untuk tetap bertahan di Inter, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat, ujar Materazzi. Materazzi menyoroti bahwa Fratesi telah mendapatkan tempat penting di Inter, baik di mata pelatih Simone Inzaghi,
klub, maupun para penggemar. Gol-gol penting Frattesi, termasuk saat derby melawan AC Milan dan momen-momen bersejarah lainnya, telah mempertegas posisinya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Inter. Namun, keinginan Frattesi untuk kembali ke AS Roma, klub tempat ia tumbuh, menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Menurut Materazzi, Frattesi harus mempertimbangkan konteks keseluruhan, termasuk peluang untuk terus meraih gelar bersama Inter, sebelum mengambil langkah besar. Frattesi hanya perlu mendengarkan dirinya sendiri, memahami apa yang benar-benar dia inginkan, dan berbicara jujur kepada pelatih. Kejelasan dalam komunikasi adalah hal yang paling penting, kata Materazzi. Materazzi menutup dengan menekankan bahwa rasa hormat dan kepercayaan yang sudah diperoleh Frattesi di Inter adalah modal besar yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Namun, langkah berikutnya kini sepenuhnya ada di tangan gelandang muda tersebut. Pertandingan antara Inter Milan dan Bologna pada hari Kamis nanti akan menjadi momen penting bagi Santiago Castro, pemain muda berbakat yang tengah dipantau oleh berbagai klub, termasuk Inter. Menurut laporan dari Tuttosport, pemain berusia 20 tahun ini menjadikan Lautaro Martinez dan Carlos Tevez sebagai inspirasinya, menunjukkan gaya permainan sebagai penyerang teknis yang memiliki kemampuan serba bisa. Musim ini, Castro telah mencetak 4 gol dan menyumbang 4 assist, menegaskan potensinya sebagai prospek menjanjikan. Namun, beberapa minggu terakhir, performanya sedikit menurun. Penalti yang gagal di Turin dan gol bunuh diri melawan Verona menjadi catatan kurang menyenangkan bagi pemain muda ini. Meski demikian, perkembangan Castro terus berjalan, meskipun dinilai belum sepenuhnya siap untuk bergabung dengan tim utama Inter Milan. Dengan usianya yang masih muda, banyak pihak meyakini Castro memiliki masa depan cerah, meski masih sulit untuk memprediksi sejauh mana karirnya akan berkembang. Pertandingan melawan Inter akan menjadi ujian penting, tidak hanya untuk menunjukkan kualitasnya tetapi juga untuk membuktikan kemampuannya di hadapan klub-klub yang terus memantau langkahnya. AS Roma belum menyerah dalam upayanya merekrut Davide Frattesi meski menghadapi hambatan dari Inter Milan yang bersikeras pada bandrol 45 juta euro untuk sang gelandang. Menurut laporan dari Il Messaggero, Direktur Olahraga Roma, Florent Hisolfi dijadwalkan melakukan perjalanan ke Milan dalam beberapa hari ke depan, sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Roma masih berupaya mencapai kesepakatan, meskipun mereka membutuhkan konsesi berupa diskon dari pihak Inter. Selain itu, nama Bryan Cristante muncul dalam diskusi antara kedua klub. Mantan pemain Atalanta itu dilaporkan bisa menjadi bagian dari pembicaraan, tetapi bukan sebagai bagian dari pertukaran langsung dengan Frattesi. Sebaliknya, Cristante kemungkinan akan dipinjamkan ke AC Milan, membuka ruang di skuad Roma sekaligus memberikan fleksibilitas finansial untuk melanjutkan negosiasi. Kendati demikian, kesepakatan ini masih jauh dari selesai. Roma tetap berharap dapat menemukan titik temu dengan Inter. Mereka terus berupaya merealisasikan impian mereka untuk mendatangkan Frattesi di jendela transfer Januari ini. Penampilan gemilang Taremi di final Piala Super Italia di Riyadh mencuri perhatian meski Inter Milan harus menelan pil pahit kekalahan dalam derby melawan AC Milan. Taremi, yang bergabung dengan Inter dari Porto, mencatatkan salah satu performa terbaiknya sejak tiba di klub. Namun, rasa frustrasi tak dapat disembunyikan oleh pemain asal Iran tersebut. Dalam wawancaranya dengan FBTV3, Taremi mengatakan, final Piala Super Italia adalah pertandingan yang hebat bagi saya, tetapi pada peluit akhir saya kecewa. Kami seharusnya memenangkan pertandingan dengan mudah, tetapi setelah gol kedua kami kehilangan kendali atas pertandingan. Namun, inilah sepak bola. Komentar tersebut dilaporkan oleh jurnalis Hatam Shiralizadeh melalui platform media sosial X. Taremi menunjukkan kesadaran akan peluang yang terbuang dan mengakui bahwa hasil ini menjadi pelajaran berharga bagi Inter untuk tidak lengah dalam situasi krusial. Kekalahan ini menambah tekanan bagi Inter yang sedang berusaha mempertahankan konsistensi di tengah persaingan sengit musim ini. Meski begitu, penampilan apik Taremi memberikan secercah harapan bagi fans Nerazzurri bahwa sang striker dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan mereka ke depan. Inter Milan telah mengambil langkah konkret untuk merekrut Thomas Perez, bek muda berbakat milik Newell's Old Boys. Pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi target utama Nerazzurri dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan jurnalis Radio La Red, Uriel Luc, Inter telah mengajukan tawaran resmi kepada klub asal Rosario tersebut. Presiden Newell's Old Boys, Ignacio Astore, dilaporkan berada di Milan untuk melanjutkan negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan final. Klub asal Argentina tersebut disebut-sebut terbuka untuk menegosiasikan transfer pemain di jendela transfer Januari ini,
sekaligus memberikan ruang untuk mengembangkan talenta lain yang diminati Inter, yaitu striker Matteo Silvetti. Thomas Perez, yang dikenal dengan julukan El Mata Perez, kemungkinan besar akan bergabung dengan Inter dalam waktu dekat. Namun, rencananya pemain muda ini akan dipinjamkan ke klub Italia lainnya untuk mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak sebelum bergabung secara penuh dengan skuad utama Inter. Perkembangan transfer ini diharapkan akan semakin jelas dalam beberapa jam ke depan. Dengan potensi besar yang dimiliki Perez, langkah ini menjadi bagian dari strategi Inter untuk memperkuat lini pertahanan sekaligus berinvestasi pada pemain muda bertalenta. Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo, tengah berada di Italia untuk menghadiri acara Pitti Uomo di Florence, di mana ia memperkenalkan merek fashion barunya. Di sela-sela kegiatannya, Figo berbicara kepada Tutto Mercato Web dan menyampaikan pandangannya tentang Inter Milan, mantan klub yang pernah ia bela. Inter selalu menjadi kandidat kuat untuk memenangkan kompetisi karena mereka adalah salah satu tim terkuat di Italia. Mereka memiliki kualitas untuk terus meraih kemenangan dan mencapai tujuan mereka. Mereka selalu membuktikannya dan akan melakukannya lagi tahun ini, ujar Figo dengan optimis. Ketika ditanya tentang absennya dua pemain penting, Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu akibat cedera, Figo percaya bahwa Inter memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengatasi situasi tersebut. Mereka memiliki skuad dengan kualitas yang memadai untuk menggantikan dua pemain penting ini. Inter tampil baik, tidak hanya dalam aspek olahraga tetapi juga dalam manajemen. Saya harap absennya pemain-pemain ini tidak terlalu berdampak besar, tambahnya. Figo juga memberikan komentarnya tentang performa impresif Marcus Thuram, yang menjadi salah satu sorotan musim ini. Saya sering menghadapi ayahnya di masa lalu. Dia adalah pemain yang kuat, cepat, dan memberikan kontribusi besar kepada klub. Dia mencetak gol dan bermain sangat baik, puji Figo, mengaitkan eksploitasi Thuram dengan warisan keluarganya yang gemilang. Selain membicarakan sepak bola, Figo juga menunjukkan keseriusannya dalam dunia fashion dengan meluncurkan lini baru yang mencerminkan gaya dan visinya. Kehadirannya di acara Pitti Uomo menegaskan transisinya dari legenda sepak bola menjadi figur yang berpengaruh di dunia bisnis dan gaya hidup. San Siro akan menjadi panggung istimewa, terutama bagi Sam Beukema, bek tengah andalan Bologna. Pemain yang menjadi pemimpin di lini pertahanan tim asuhan Vincenzo Italiano ini akan menghadapi Inter Milan, salah satu tim yang disebut-sebut tertarik merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir oleh Gianluca Di Marzio.com, pertandingan ini menjadi momen penting bagi Beukema untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan manajemen Nerazzurri. Namun, perhatian terhadap pemain Belanda berusia 25 tahun ini tidak hanya datang dari Inter Milan. Klub-klub besar Eropa lainnya, seperti Juventus serta dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid, juga dikabarkan memantau perkembangan Beukema. Laga ini juga memiliki sentimen emosional bagi Beukema. Ia akan berhadapan dengan sahabat sekaligus mantan rekan setimnya di Feyenoord dan tim nasional Belanda, Stefan de Vrij, yang kini menjadi salah satu pilar pertahanan Inter Milan. Hubungan keduanya terjalin sejak masa muda, menjadikan duel di San Siro nanti sebagai pertemuan yang penuh arti. Bagi Beukema, pertandingan ini tidak hanya soal 3 poin, tetapi juga peluang untuk membuktikan diri di kancah yang lebih besar. Akankah ia mampu mencuri perhatian klub-klub besar yang mengincarnya? Semua akan terjawab di San Siro.